guys, welcome to EduFit Education with Fit. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Mungkin masih membahas mengenai beasiswa Edu Scholar 2021. Jadi sebelum kalian menonton video aku ini, jangan lupa dong buat nonton video sebelumnya guys. Jadi aku udah membahas mengenai apa sih beasiswa ini, siapa sih penyelenggaranya, dan juga persyaratan-persyaratannya, baik yang umum, lalu khusus, lalu berkas apa aja yang harus kalian lampirkan dalam beasiswa ini, lalu timeline dan juga proses seleksi dari beasiswa ini. Jadi biar kalian gak salah persepsi, dan segala yang aku sampaikan ini udah ada atau udah sebelumnya disampaikan oleh beasiswa itu sendiri. Jadi aku hanya menyampaikan informasi kepada kalian. Jadi guys, untuk beasiswa ini tuh kayak ada esai singkat gitu ya, dan di sini aku kayak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan apa aja sih dari esai tersebut ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku, dan kalian bisa menjadi orang yang pertama untuk mendaftar beasiswa tersebut. Oke guys, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, mengapa kami harus memilih kamu? Jadi intinya, kenapa sih si pihak Youth Edu ID ini harus memilih kalian? Jadi apa sih keunggulan kalian dibandingkan dengan para pendaftar beasiswa yang lain? Jadi di situ kalian jelaskan keahlian kalian, kehebatan kalian, prestasi kalian. Lalu apa sih yang membedakan kalian dengan orang lain? Misalnya punya prestasi yang banyak atau punya sikap yang kerja keras, tanggung jawab. Jadi intinya gimana kalian ya, diri kalian itu seperti apa, mungkin begitulah ya sedikit gambarannya. Yang selanjutnya yaitu skill pengetahuan apa yang kamu ingin pelajari bersama youthedu.id dan maksimal 5. Misal, jadi keahlian apa sih yang pengen kalian dapetin nih dari kegiatan bersama youthedu.id ini, maksimal 5. Misal ingin memperbaiki dalam public speaking, ingin belajar public speaking, tapi ini tuh maksimalnya 5 guys. Jadi mungkin berapa gitu ya, tapi jangan lebih dari 5. Jadi keinginan kalian itu apa sih, skill pengetahuan apa yang kalian tuh pengen pelajari sama youthedu.id ini. Yang selanjutnya, skill dan pengetahuan apa yang kamu pahami juga kuasai. Kalau tadi itu apa sih skill yang pengen kalian itu pelajari, kalau yang ini tuh jadi apa sih skill dan pengetahuan yang udah kalian punya atau gitu ya, udah kalian kuasai dan juga pahami. Misalnya misal ini ya, bagi kalian yang udah kayak bisa public speaking karena kalian misalnya ketua OSIS dulunya, bisa untuk kayak menjelaskan skill kalian itu skill public speaking, atau misalnya skill berjualan online gitu ya. Jadi itu tergantung kalian juga. Yang selanjutnya itu sebutkan pengalaman organisasi atau kepanitiaan yang telah dan sedang kamu jalani. Jadi apa aja sih pengalaman kalian di organisasi atau di kepanitiaan, baik yang udah kalian lalui ataupun yang sedang kalian jalani. Misal dulu dari SMP kalian itu sering kayak ikut pramuka sampai SMA gitu ya, atau kalian aktif di OSIS, organisasi intrasekolah, dan sekarang mungkin saat kuliah kalian aktif di badminton misalnya UKM gitu. Kalian jelasin aja, dan mungkin lebih baiknya kalian jelasin di misal UKM badminton itu kalian sebagai apa, misal sebagai ketuanya gitu ya guys. Jadi agar menambah poin plus kalian, mungkin kalian jadi terlihat wow ini tuh jiwa kepemimpinannya udah ada gitu ya, bisa kayak memimpin suatu UKM. Misal ini ya, bagi siswa mungkin ya hampir sama, misalnya kalian di OSIS jadi ketua OSISnya, itu kan pasti akan menambah nilai plus gitu ya. Tapi ya walau alam juga ya mengenai penilaian dari beasiswa ini akan seperti apa, aku juga kurang tahu. Aku hanya kayak kemungkinan gitu ya, mungkin karena kan kalau beasiswa ini rata-rata kayak melihat dari sertifikat, dari prestasi ataupun dari organisasi kalian. Tapi sertifikat nggak terlalu ngaruh juga sih kayaknya, soalnya ada juga ya guys yang
lolos beasiswa pemuda mendunia ya, tapi dia nggak punya sertifikat tapi bisa lolos. Jadi intinya kalau emang udah rezeki pasti akan sampai juga kepada kalian. Jadi tenang aja guys, tapi jangan berhenti juga buat kita itu untuk berusaha. Yang selanjutnya itu, jika kamu terpilih, untuk apa dana beasiswa ini dipergunakan. Jadi kan ini ada dana beasiswa. Jadi kalau misalnya kalian itu udah dapetin beasiswa ini, dapetin dana pendidikannya, mau dipakai apa guys? Jadi kalian ya ceritain deh, misalnya mau dipakai buat beli laptop misal ya, kalau nambah-nambah gitu ya buat menunjang pembelajaran kalian, atau misalnya mau beli peralatan yang menunjang sekolah ataupun kuliah, kalian sebutin aja, jadi sesuai faktanya aja, jangan dibuat-buat gitu ya. Yang selanjutnya itu, apa yang kamu harapkan dari youth.edu.id untuk pengembangan dirimu ke depannya. Jadi pengharapan kalian dari youth.edu.id ini apa sih? Misal berharap bahwa youth.edu.id ini bisa menjadi wadah bagi para pemuda dalam meningkatkan skill dan kemampuannya gitu, agar bisa bersaing dengan pemuda-pemudi di seluruh dunia misal ini ya. Jadi mungkin kalian lebih pandai berkata-katanya daripada aku, jadi kalian kayak bercerita aja gitu ya. Ini sih kayak harap-harap aja, berharap gitu ya. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan mengenai pertanyaan di esai dari beasiswa Edu Scholar. Mungkin jangan sebut beasiswa juga kan, udah Scholar ya, jadi di Edu Scholar 2021. Dan untuk link pendaftarannya kalian bisa http://2bit.ly/daftar-edu-school21, atau kalian bisa link informasi ya yang berisi kayak Twibbon, lalu posternya, lalu captionnya ke http://2bit.ly/info-edu-scholar21. Jadi guys, di sini aku hanya memberikan informasinya, tapi mungkin kalian mau ada pertanyaan bisa tanyakan aja di kolom komentar, jika aku bisa menjawabnya, atau kalian bisa DM aku di Instagram @yahoo_pjnt, atau kalian mungkin ke sumber resminya langsung, bisa ke Instagramnya youth.edu.id gitu ya. Jadi mungkin segitu aja ya guys. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.